Halo, perkenalkan nama saya Biginio. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bisnis asuransi di Indonesia. Apa itu asuransi, kemudian apa saja produk-produk yang ada, tren asuransi saat ini seperti apa, bagaimana challenge-nya, tantangan yang ada khususnya, dan opportunity yang bisa diraih di industri asuransi saat ini akan kita bahas melalui materi yang akan saya sharingkan di kesempatan kali ini. Apa itu asuransi? Sederhananya, asuransi adalah kontrak pertanggungan antara perusahaan asuransi dengan nasabah, di mana nasabah membeli produk asuransi, kemudian perusahaan asuransi berkewajiban memberikan santunan atau uang pertanggungan yang disepakati jika terjadi resiko. Dan di sini tentunya nasabah juga memiliki kewajiban itu membayarkan premi asuransinya. Kenapa sih asuransi itu penting? Karena pastinya kita dihadapkan oleh resiko pasti dan resiko tidak pasti. Resiko pasti adalah resiko tutup usia, dan resiko tidak pasti banyak variasinya. Baik itu ada resiko kita sakit, kemudian resiko sakit kritis, atau resiko kecelakaan. Dan ini ada resiko-resiko yang kita bisa siasati, kita manage, kita alihkan ke perusahaan asuransi. Ya, jenis asuransi jiwa di Indonesia kita kenal dalam dua kategori kelompok besar, yaitu unit link dan tradisional. Nah, untuk programnya itu bervariasi, kemudian kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan atau financial planning yang ingin dituju. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, asuransi kecelakaan, banyak sekali program-program yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Tinggal bagaimana kita memilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan membayar, sehingga tujuan finansialnya bisa tercapai, tujuan finansial bisa tercover, dan tujuan finansial bisa terlindungi dengan baik jika terjadi resiko. Maka banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang menciptakan banyak program dan masyarakat memiliki banyak pilihan untuk itu. Dan kemudian kita akan melihat tren di industri asuransi jiwa saat ini, di mana kita bisa mengamati, kita bisa membaca di media maupun di data asosiasi asuransi jiwa bahwa kondisi bisnis asuransi jiwa saat ini sedang dalam tren yang positif dengan peningkatan jumlah tertanggung. Dan tren positif ini diharapkan bisa menjadi pemicu semangat baik pelaku industri dan nasabah-nasabah yang dilindungi bahwa asuransi sangat bisa diandalkan, dipercaya untuk menjadi pelindung para masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi di industri, khususnya di industri financial service. Ya, jadi untuk tren peningkatan jumlah tertanggung pada semester pertama tahun lalu tercatat ada 84,54 juta tertanggung dalam produk asuransi jiwa. Ini meningkat signifikan 16,6% dibanding tahun sebelumnya. Jadi dengan data ini kita lihat bahwa ada kesadaran masyarakat yang meningkat bahwa asuransi itu penting, diiringi dengan meningkatnya premi asuransi, kemudian juga adanya jumlah tertanggung baru dalam produk asuransi jiwa. Ini menjadi sinyal positif di industri asuransi dan menjadi hal baik bahwa ini akan menjadi peningkat dari ekonomi di Indonesia melalui industri financial service khususnya di asuransi, dan ini menjadi pelindung yang baik untuk masyarakat Indonesia bahwa semakin banyak masyarakat yang tercover oleh asuransi. Ya, kemudian tren yang selanjutnya adalah peningkatan klaim asuransi kesehatan pada periode Januari hingga Maret 2024. Di Q1 ini industri asuransi jiwa di Indonesia mencatat telah membayarkan klaim asuransi kesehatan sebesar 5,96 triliun rupiah. Ini adalah angkanya sangat besar, di mana kita bisa melihat ini sebagai warning, berarti biaya kesehatan untuk berobat di rumah sakit itu sangat besar, sehingga kita bisa menjadi patokan, acuan untuk kita semakin mengedukasi masyarakat betapa pentingnya asuransi kesehatan, sehingga kita semakin
semakin memberikan perlindungan yang lebih banyak lagi. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak terlindungi, tidak tercover, sehingga memberikan dampak yang buruk kepada mereka. Kita harus lindungi mereka melalui asuransi. Kemudian kita dihadapkan pada tantangan di industri asuransi. Ada data bahwa tingkat literasi inklusi asuransi masih sangat rendah, yaitu sebesar 31,7% dan 16,6% pada 2022. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami pentingnya asuransi jiwa dan belum memiliki polis asuransi jiwa. Masih banyak mereka yang belum percaya asuransi, bahkan masih banyak mereka yang anti asuransi. Jadi ini adalah tantangan industri yang harus diselesaikan dengan baik, berikan edukasi lebih baik lagi pada masyarakat, sehingga makin banyak pertumbuhan pemilik asuransi baru dan makin banyak orang yang di-cover oleh asuransi. Ya, ketika ada tantangan, pasti ada peluang, di mana kita melihat ada beberapa peluang yang perlu diperhatikan, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, karena semakin kesini masyarakat semakin aware, semakin sadar akan financial planning. Kemudian dari perusahaan asuransi melalui pengembangan produk yang inovatif memberikan banyak program-program yang sesuai atau menjawab kebutuhan pasar, sehingga masyarakat bisa memilih apa yang mereka butuh, baik itu untuk kesehatan, pendidikan, atau apapun yang lebih variatif lagi, sehingga makin banyak produk-produk asuransi yang terserap. Dan kemudian melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, semakin banyak masyarakat yang terjangkau, semakin masyarakat semakin mudah untuk membeli asuransi melalui digitalisasi. Ya, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan bahwa kondisi bisnis asuransi di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang positif dengan jumlah tertangguh dan perbaikan premi yang signifikan, namun tantangan utama masih terkait dengan literasi dan inklusi asuransi yang masih rendah. Untuk itu, kita mengatasi tantangan ini perlu meningkatkan edukasi lebih giat lagi, lebih semangat lagi terkait pentingnya asuransi jiwa di masyarakat, mengembangkan produk-produk inovatif yang menjawab kebutuhan nasabah, dan menggunakan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen, sehingga konsumen dari ujung kota, ujung desa bisa membeli asuransi dengan mudah, dengan harga yang terjangkau, dengan kebutuhan mereka yang lebih sesuai lagi. Sekian saya, Bilinio, terima kasih, sampai jumpa.